Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Kakak percaya kabar adik-adik semua adalah kabar baik dan luar biasa. Walaupun selalu sekolah minggu online di rumah. Hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama. Kakak minta adik-adik di rumah berdiri dong. Kita mau bernyanyi sekolah minggu paling Yahud. Oke? Kita mau bernyanyi bersama-sama. Sekolah minggu. Tepuk tangannya ya. Sekolah minggu itu adalah sekolah minggu yang paling Yahud. Anak-anaknya pada imut-imut dan ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Nah, firman Tuhan juga oke punya. Nah, pujian yang kedua mengatakan bahwa kita memuji Tuhan lewat tangan, kaki, kepala, semuanya. Kita memuji Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan lagi. Doa pembukaan ini dibawakan oleh Kakak Yani, oke? Kakak Yani, dipersilakan untuk berdoa. Adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mau memuji Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami
kami sepanjang 1 minggu. Tuhan telah melindungi kami, memelihara kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, bahkan kami akan membenarkan nanti cerita firman Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat bisa mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Erni. Nah, kita sudah berdoa. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Baik untuk kakak, baik untuk adik-adik, baik untuk kita semua. Kita mengingat God is so good. Ingat gerakannya selalu, God is so good, oke? Kita menyanyi God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. Nah, pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik kepada siapa? Kepada saya, kepada kamu, dan kepada kita semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, mengatakan bahwa Bapa, Engkau begitu baik, dan mengatakan bahwa hanya ini Tuhan persembahan kami, yaitu persembahan hidup kita ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Hanya ini Tuhan. Ya adik-adik, kakak minta untuk berdiri. Kita mau bernyanyi pujian ini ya. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku.
hidup kita kepada Tuhan, seluruh kehidupan kita biarlah Tuhan memakai kehidupan kita, baik itu kehidupan dalam melayani Tuhan, biar senantiasa Tuhan yang akan berkati. Kita akan bagi kelas, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana pada saat hari ini anak-anak sekolah minggu sudah memuji Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat menjadi alat berkat-Mu dimanapun mereka berada. Sebentar lagi mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya mereka diberikan hikmat kemampuan di dalam mereka mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan mengajar, Tuhan berikan hikmat kemampuan bagi mereka. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan bagi kelas. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo, shalom adik-adik semua, apa kabar yang di rumah? Kakak percaya kabar kalian pasti kabar baik dan luar biasa. Ya, walaupun ibadah online di rumah. Ya, oke, hari ini kita sebelum merenungkan firman Tuhan, berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Berkati anak sekolah minggu yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Ada Alkitabnya di rumah? Ya, kita membaca firman Tuhan ya. Terdapat di dalam Kitab Roma. Wow. Kitab Roma kira-kira terdapat dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ayo. Kitab Roma terdapat di dalam Perjanjian Baru. Mungkin ada kesulitan membuka kitabnya di rumah, bisa minta tolong sama orang tua atau lihat di bagian pinggir kitab ini ada berwarna merah ya. Ini berwarna merah. Lihat, itu adalah Perjanjian Baru. Ayo kita buka ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Tema kita adalah mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Seperti bacaan kita itu Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, biasanya kalau hari Minggu yang kita persembahkan itu apa? Yang kita berikan untuk Tuhan itu uang. Ya, apakah Tuhan membutuhkan uang? Apakah Tuhan membutuhkan uang yang kita berikan? Oh, tidak. Tuhan tidak membutuhkan uang yang kita berikan kepadanya. Lalu, kenapa kita memberikan uang kepada Tuhan atau memberikan persembahan kepada Tuhan? Itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Nah, bentuk kita mengasihi Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Misalnya membantu teman yang susah, atau membeli hadiah untuk teman-teman yang rajin ke gereja dan lain sebagainya, banyak hal. Jadi kita memberikan uang itu bukan karena Tuhan yang membutuhkannya, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dengan hati kita.
firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Roma dikatakan bahwa mempersembahkan tubuh. Jadi kok tubuh kita ini dipersembahkan kepada Tuhan ya? Wah, apakah tidak ada hal yang lain? Firman Tuhan sudah jelas dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu. Maksudnya seperti ini. Ada kehidupan kita, Tuhan sudah berikan suatu talenta. Misalnya, mungkin ada adik-adik yang pandai melukis atau menggambar, itu adalah talentanya. Mungkin ada adik-adik yang pandai bernyanyi, itu adalah talentanya. Mungkin ada adik-adik yang pandai berdoa, mendoakan orang-orang, itu adalah talentanya juga. Mungkin ada yang suka memberi, itu talenta. Nah, maksudnya adalah seperti ini, mempersembahkan hidup. Artinya adalah kita memberikan talenta kita, seperti pandai bernyanyi, kita bernyanyi di gereja. Kemudian pandai melukis, mungkin kita membuat lukisan. Kemudian pandai memimpin dalam satu kelompok. Jadi pergunakan dengan baik dalam memimpin tersebut. Atau mungkin ada yang pandai mengajar, ya bisa mengajar teman-teman yang lain. Jadi semuanya itu untuk Tuhan. Kalau di gereja misalnya ada yang pandai bernyanyi, ayo kesaksian bernyanyi. Ada yang suka menggambar, mungkin dia akan menggambar, melukis, dan akan berikan hasil karyanya yang terbaik untuk Tuhan. Jadi semua yang Tuhan berikan, hidup kita bahkan seluruhnya harus kita berikan kepada Tuhan. Artinya adalah memberikan atau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, tubuh atau kehidupan kita dalam kehidupan kita ada talenta yang Tuhan berikan. Pandai mengajar, ajarlah adik-adik di rumah gitu. Jadi semuanya sudah Tuhan berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuh adalah kita harus melihat bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita suatu talenta, pandai bernyanyi, mungkin pandai mengajar, dan lain sebagainya. Kita pergunakan untuk Tuhan. Termasuk hati juga, hati dan pikiran kita berikan kepada Tuhan. Artinya adalah hati yang mau dibentuk, hati yang mau ditegur, hati yang mau dinasehati, hati yang mau diajar, mau berubah ke hal yang lebih baik. Itulah yang kita harus berikan. Misalnya kita suka marah-marah, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan suka marah-marah. Artinya kita ditegur, kita dibentuk. Nah, jadi kalau sudah ditegur oleh firman Tuhan melalui kakak-kakak, melalui orang tua, kita harus dengarkan, jangan melawan mereka. Artinya hati kita harus mau dibentuk supaya kita yang suka marah-marah ini menjadi orang yang sabar gitu. Nah, mempergunakan seluruh kehidupan kita termasuk talenta kita, baik bernyanyi, suka memberi, kemudian pandai menggambar, pandai mengajar, suka memimpin, dan sebagainya untuk Tuhan. Jadi adalah mempersembahkan hidup, adalah memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan misalnya tubuh ini kita langsung kayak masuk di dalam kotak persembahan, kita persembahkan. Bukan seperti itu. Tetapi mempersembahkan hidup adalah memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, termasuk hati, pikiran, kemudian setiap kehidupan kita kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Talenta kita supaya semakin hari semakin baik. Jadi adik-adik sekalian, mungkin ada yang pintar bernyanyi, pintar main musik, kembangkan talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin suatu saat adik-adik jadi penyanyi yang handal, jadi pemain musik yang keren, jadi pelukis yang keren, jadi guru yang keren juga. Jadi harus dipergunakan dengan baik. Nah, hari ini ceritanya adalah
supaya hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jangan, kita tidak harus hanya uang memberikan persembahan, bukan. Kita memberikan persembahan itu adalah kita mengasihi Tuhan dan untuk memperluas pekerjaan Tuhan, artinya adalah untuk pekerjaan Tuhan uang tersebut. Jadi mempersembahkan hidup adalah mempersembahkan hati supaya hati kita mau dibentuk, mau ditegur oleh Tuhan supaya lebih baik lagi, termasuk mempergunakan karunia-karunia sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Jadi kalau misalnya kita ditegur, harus berubah menjadi hal yang lebih baik lagi. Sekarang kita membuka di dalam Roma. Ini ayat hafalannya ya. Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1 bagian B. Kita akan bacanya supaya 1, 2, 3. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, satu kali lagi kita bacanya ya sebagai ayat hafalannya. Roma pasal 12 ayat 1 bagian B. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, tadi bagaimana mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Sekali lagi kakak mau tanya. Ayo, bagaimana tadi? Mempersembahkan hidup kepada Tuhan adalah yang pertama, supaya mempergunakan talenta dengan baik, seperti kalau pandai bernyanyi, pandai bermain musik harus dikembangkan supaya dapat untuk memuji Tuhan dengan baik. Mungkin ada yang pandai mengajar, pandai memberi, semuanya dikembangkan. Itu mempersembahkan hidup untuk Tuhan seluruh kehidupan kita. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kepada kita talenta yang baik, talenta yang luar biasa. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk anak-anak sekolah minggu, baik yang pandai main musik, pandai menggambar, pandai bernyanyi, pandai memberi, pandai mengajar, dan banyak talenta yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati supaya mereka dapat mempergunakan dengan baik, dapat mempersembahkan kehidupan mereka di hadapan-Mu dengan baik Bapa. Bentuklah hati mereka supaya mereka mau ditegur, mau dinasehati, biar senantiasa mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita mau membuat gantungan kunci. Nah, gantungan kata-kata dari alat-alat yang sudah disediakan. Tapi sebelumnya kita menyiapkan alat-alatnya dulu ya, terlebih dahulu. Alat-alat yang perlu adik-adik siapkan adalah seperti gelas aqua, terus double tip, nih, kemudian ada pulpen, ada gunting, ada pensil, kemudian ada krayon. Kalau ada krayon ya, ini ada tali juga, kemudian ada ini. Kalau nggak ada ini bisa juga menggunakan tali yang merah. Kemudian ada kertas, di sini namanya kan kertas jeruk. Terserah mau kertas jeruk atau kertas karton juga bisa, atau origami juga bisa, dan kardus.
Oke, kita susun dulu kardus pelan-pelan dulu ya. Kemudian ada kertas jeruk atau origami bisa, atau kertas kartun juga bisa. Kemudian pensil, kemudian ada double tip, ada double tip 2, aqua, ada pensil, gunting, tali. Kalau nggak ada tali rapia juga bisa, atau tali yang jahit-jahit itu ya juga bisa. Ini krayon. Nah, krayonnya. Oke, ini bahan-bahannya harap dipersiapkan dulu terlebih dahulu sebelum kita mulai kegiatan berkreasi kita. Oke, sudah lengkap bahan-bahannya? Ayo kita berkreasi, oke? Nah, tadi bahan-bahannya sudah adik-adik persiapkan semua. Sekarang kita akan membuat gambar awan, oke? Kita buat dulu ya. Terserah gambar awannya seperti apa, sesuai yang adik-adik bisa ya. Nah, kalau kakak punya seperti ini aja. Setelah itu digunting, oke? Harap sabar mengguntingnya. Usahakan pakai gunting yang agak besar ya supaya lebih mudah. Kalau gunting kecil dia lama mengguntingnya. Sekali mudah, gunting dulu. Ada yang udah jadi gambar awannya, silahkan digunting. Setelah digunting, terbentuk polanya. Bagi yang nggak pandai terlalu menggunting, kita tolong sama mamanya bisa. Nah, gambar pola awan terbentuk. Sekarang kita mau membuat bulatan seperti ini. Nah, kita buat 5, terserah mau warna apa aja. Ini 6 ya. Kita buat 5. Nah, kita pakai aqua. Oke, kita pakai aqua. Bisa kertas origami atau kertas karton, yang penting yang ada di rumah aja ya. Kita bentuk dulu. Nah, ini udah ada yang tadi, kita bentuk yang baru lagi ya. Kita bentuk menjadi 5, terserah mau warna-warni atau satu warna juga nggak apa-apa, yang penting sesuai keinginan adik-adik ya. Nah, dibentuk menjadi, dibuat 5 ya. Setelah itu digunting. Setelah digunting, nah sudah jadi ini. Sekarang kita mau memotong tali untuk pola awan sama bulatan ya. Ini yang sudah jadi.
Kemudian kita susun terlebih dahulu. Yang mana nanti harus panjang sama pendek ya. Kita susunnya bagaimana ini ya. Susunnya seperti ini dulu. Kita buat panjang, pendek, dan panjang, pendek. Biar kita tahu yang mana panjang, yang mana pendek. Ini panjang. Oke. Panjang, ini pendek. Nah, setelah kita susun seperti itu, kita gunting. Kita gunting tali jahitan atau tali yang ada di rumah, bentuknya apapun terserah ya. Kita gunting, kita ukur dulu. Setelah itu kita akan melihat dulu ya, kita bisa gunting seperti ini. Nah, kita bisa buat seperti ini dulu ya. Kita ukur dulu. Oke, setelah itu kita yang panjang ingat ada 3, yang pendek ada 2. Oke, ada 2 dan ada 3. 3 ini untuk yang panjang dan 2 ini untuk yang pendek. Kemudian kita mau buat gantungan ini harus kita ukur terlebih dahulu. Bisa menggunakan tali ini atau tali ini, terserah tali apa yang ada di rumah ya. Kita, kalau kakak punya sepanjang ini, biar nanti kita akan buat seperti ini, tapi harus 2 biar dia lebih tahan kalau digantung. Nah, panjangnya seperti ini, nanti akan kita buat seperti ini. Oke, ini tali untuk ini. Nah, sekarang yang ini sudah ingat ya. Ini. Sekarang kita ambil pensil, ambil krayonnya. Oke. Kita ini dipisah dulu ya. Tunggu. Nanti dulu. Kita mau mewarnai di pinggir. Terserah mau pakai krayon atau pensil warna, terserah ya. Kita mewarnai pinggir ini. Ini kalau kakak punya menggunakan warna orange dan hijau. Terserah mau krayon atau pensil warna. Ya, ini kakak punya. Nah, ini kemudian setelah diwarnai di samping ini, terserah mau warna apalah, warna hijau lah, warna biru, warna pink, terserah adik-adik yang kesukaan adik-adik ya. Kemudian setelah diwarna, kita mau menulis. Nah, menulis di bulatan ini yang sudah kita buat tadi. Kita lihat dulu. Kita mau menulis seperti ini misalnya. Nah, bisa dibaca? Seperti ini juga. Nah, ini yang sudah kita buat tadi, kita harus menempelkannya. Oke? Ini ingat ya, yang panjang tadi ini panjang. Ini ya. Ini panjang. Ini tadi yang 2 pendek ya. Yang 2 pendek. Terus kita susun dulu. Kita susun. Kemudian mana tadi yang panjang ini ya. Kemudian
Ini yang panjang, Tadi ini apa? yang pendek. Terus oh ya, yang mana tadi yang panjang? Oh ini yang panjang. Terus yang pendek ada ini. Terus yang panjang lagi, ingat ya, jangan sampai lupa. Terus yang pendek lagi, yang pendek. Terus akhirnya yang terakhir. Oke, sekarang kita mau lemnya dulu ya. Di double tip dulu. Ini harus dibalik dulu ini supaya. Nah. Terbalik gak ya? Oh iya, dia harus pindah ya, pindah posisi. Pindah posisi juga ya. Nih. Ini juga harus pindah posisi, dia harus begini. Oh ya. Tunggu dulu ya. Kita mau kasih double tip dulu. Di tempat ini aja dulu. Kasih double tip. Potong menjadi 5, 1 biar cepat ya, 2, 3, ya. Jangan sampai terbalik. Di sini posisinya. Kemudian kemana ini? Di sini. Kemudian di sini. Kasih 2. Ini di sini dan ini di mana? Di sini. Oke, setelah itu kita tempel dulu. Kita buka. Nah, sudah. Buka semua dulu ya. Ingat di sini dia. Di sini dulu ya. Sini. Di sini. Ini yang pendek. Dan di sini. Oke, kalau sudah ditempel, kita harus pakai isolasi ban lagi ya supaya nanti enggak lengket-lengket. Dipotong sesuai besarannya nih. Nah, nih begini biar dia nggak lengket. Oke. Aduh, di mana ini? Kalau mau lebih cepat, tolong sama mama atau papa atau siapa saja bisa. Nih. Kalau udah ada yang selesai, boleh ditulis seperti ini supaya tulisannya seperti ini ya. Mau ditegur, mau dinasehati, mau diajar, rajin belajar, suka menolong, tulisannya sesuai yang sudah ada ya, supaya ini sudah, ini belum. Oke, kayaknya tinggal satu aja ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau sudah, kita mau menempelnya di sini. Ingat posisinya dulu ya, jangan sampai lupa posisinya di mana.
Kita ambil double tip dulu biar cepat. Kita buatnya di sini. Kita potong jadi 5. Nah, setelah itu kita jangan sampai lupa di sini satu di sini. Kita tempel ujung-ujung biar bisa. Ini ujungnya di sini. Oke. 2. Coba ya, pas nih. Geser lagi. Nah, udah ya, udah pas. Oke, setelah itu kita buka. Ingat, tempel. Setelah itu kita buka semua dulu. Kelihatan ya ini ya, buka semua. Atau nggak usah dulu ya, satu-satu dulu. Kita langsung tempel. Ini bagian bagian akhir ya. Ini yang pertama, ini yang dulu. Ini yang panjang ya, ingat. Terus yang ini bagian pendeknya. Di mana dia? Oh, ini. Terus ini bagian panjang. Terus ini bagian pendek. Panjang pendek. Oke. Dan ini bagian pertamanya. Sama seperti tadi, kita harus melakban ini supaya. Nah, kita lihat dulu bagian depan. Nah, ini hasilnya. Seperti ini. Oke. Bisa dilihat nih. Nah, kita mau mengisolasi ban lagi seperti ini. Kan lengket ini ya. Kita mau mengisolasinya supaya tidak lengket. Supaya kita bisa mengisolasinya dengan isolasi yang panjang. Oke. Hidup begini. Ya. Oke, sudah isolasi ban. Tekan. Setelah itu kalian ini lagi, jangan lupa tali yang di sini ya. Jangan sampai lupa. Kita buat isolasinya dulu. Kira-kira di mana? Kira-kira di sini ya. Di sini satu. Dan di sini satu. Oke, kita buka. Buka dulu. Pakai ini kepanjangan. Kalah, itu pas itu. Kepanjangan dia. Harus dipotong. Harus dipotong. Nah, aja gini. Oke, sekarang isolasi ban lagi.
sebelahnya lagi ya. Nah, sudah jadi gantungannya. Sekarang kita mau tulis di sini dulu. Tulisannya adalah, aku mau mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Pakai warna merah. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Aku mau pakai huruf besar semua. Mempersembahkan. Jangan terlalu kuat-kuat, takut dia bolong. Kalau nggak kelihatan pakai pensil, bisa pakai krayon. Aduh, kurang cukup ya, bisa ke. Aku mau mempersembahkan hidupku. Duh, bolong dia. Untuk Tuhan. Bisa pakai krayon lebih bagus kayaknya. Untuk Tuhan. Oke, terserah adik-adik mau pakai krayon atau mau pakai pensil ya. Tapi lebih bagus pakai krayon. Kalau pakai pensil dia bolong-bolong. Ini kelihatan ya tulisannya. Coba, nah ini udah jadi. Ini dia. Oke, sekarang sudah jadi. Sekarang bisa digantung di dalam kamar atau dimanapun. Demikian kreativitas yang kita buat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.